Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ustazah Tiwi. Hari ini kita akan buat plain hanger ya, atau biasa disebut gantungan pot. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tali kur sesuai dengan ukuran, ring bulat, gunting, korek gas, dan pot. Yang pertama, cantolkan ring bulat yang sudah disediakan itu pada paku atau hanger. Kemudian beberapa tali kur sesuai dengan ukuran, ada yang pendek dan ada juga yang panjang seukuran 3 meter, ada 8 buah. Kemudian masukkan 8 buah yang 3 meter itu ke dalam ring bulatnya, pastikan dia ada di tengah-tengah jadi sama panjang. Terus kalian ambil tali yang ukurannya 30 sampai 25 sampai 30 ini untuk menjadi ikat simpul atau mengikatnya. Nah, kemudian kalian lilitkan ke bagian tali kurnya. Nah, oke, setelah kalian lilit sekitar 3 kali atau sampai 4 kali, kalian masukkan ujungnya masukkan ujungnya ke bulatan yang sudah kita buat. Nanti kalau kalian kurang jelas bisa lihat di tutorial dasar. Oke, saat kalian melakukan ini pastikan ikatannya itu terikat sempurna. Jadi usahakan jangan terlalu tarik keras, juga jangan terlalu kendor. Nah, ketika udah kayak gini, kalian boleh langsung mengguntingnya ataupun nanti kalian gunting boleh. Kalian rapikan di saat terakhir. Kalau ini ustazah di awal supaya lebih rapi. Terus kemudian ustazah bakar sedikit menggunakan korek gas. Tapi ini boleh kalian lakukan di akhir dengan bantuan Umi atau Abi ya. Jangan lupa. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ya, di saat kalian mengerjakan ini, pastikan kondisi kalian itu ada di tempat yang nyaman. Jadi tidak pegel gitu kalau berdiri atau tidak terlalu pendek kalau duduk kayak gitu. Jadi pastikan lebih mudah. Nah, habis itu kita mulai merangkai atau mengikat talinya. Kita ambil 4 buah, ingat ya, 4 buah. Sisanya kita cantolkan di yang lain di sebelahnya. Nanti habis itu kita akan membuat yang namanya square knot. Itu sebanyak 20 pasang atau biasa kalau kita lihat itu kiri dan kanan. Ini ustazah mulai dari kiri terus lanjut ke bagian kanan. Nanti kalian bisa lihat detailnya bagaimana cara membuat square knot ini di video sebelumnya. Nah, ini atau sepanjang 15 cm. Jadi nanti kalian ukur pakai penggaris atau kalian hitung manual seperti yang ustazah lakukan, seperti itu. Nah, oke, pastikan ikatannya itu tidak terlalu kencang juga tidak terlalu kendor supaya stabil gitu ikatannya. Nah, kalau ini pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalian melihat ini menjadi kalau di baju pramuka itu gantungan periwitan. Nah, ini biasanya ada tuh kalau kalian biasanya SD atau TK pakai baju polisi atau pramuka itu biasanya ada si periwitan ini. Nah, ini sama cara mengikatnya. Nah, oke, kalau sudah dipastikan kencang. Nah, ini udah panjangnya 15 cm. Kalau sudah, nanti kalian coba ambil penggaris atau hitung secara manual. Oke, ketika sudah nih kalian ambil penggaris dulu atau hitung manual. Kalau sudah pas 20 atau 15 cm, boleh kalian lanjutkan di ikatan selanjutnya. Jadi kalian lakukan ini karena tadi ada 8, jadi kalau ditekuk itu bisa jadi 4 bagian, 4 kali 4. Jadi kalau 8 berarti ada 16. Berarti kalau dibagi 4 berarti nanti ada 4 square knot atau gitu. Seperti ini. Nanti pastikan caranya sama. Ingat ya, ketika kalian melakukan ini pastikan kondisi kalian lagi nyaman, entah berdirinya atau entah duduknya, karena ustazah yakin ini bakalan pegel sih. Jadi siapkan minum juga. Jangan lupa kalau misalnya kalian sudah ke sebelah kiri, nanti sebelah kanan, seperti itu. Jadi bergantian square knotnya. Nanti kalau misalnya kurang jelas detailnya ada di video dasarnya. Ini ustazah hanya merangkai nya saja gitu. Jadi kalian harus bisa dulu dasarnya apa. Karena ini dasarnya hanya 3. Ada ikat simpul, square knot, sama spiral knot.
Nah, lanjut, kita mulai lagi, pastikan ikatannya kuat. Nanti kita akan lanjut ke tali-tali berikutnya ya. Oke. Oke, ketika square knotnya sudah jadi, kita lanjutkan ke teknik yang selanjutnya. Kalian ambil lagi satu bagian, kemudian kalian ukur panjangnya kira-kira 10 cm. Nah, ini kita akan lanjut ke teknik yang berikutnya, yaitu spiral knot ya. Jadi kalian pastikan kalian sudah bisa dulu spiral knotnya. Kalau spiral knot ini nggak terlalu bingung karena hanya satu sisinya saja, tidak perlu dua sisi. Nanti akan dia membentuk bentuk spiral seperti itu. Nah, ini panjangnya 10 cm. Terus kalian lanjutkan ke, kalau ustazah ini bagian ke kiri terus, kalian boleh bagian kanan terus. Nanti hasilnya pun sama, bentuknya spiral. Jangan lakukan berselang-seling. Kalau selang-seling itu untuk square knot. Kalau ini adalah spiral knot. Nah, kalian lanjutkan terus sampai nanti panjangnya itu kurang lebih kalian melakukannya ini sebanyak 10 kali spiral knot. Nanti kita hitung ya. Nah, kita hitung dulu. Kalau sudah 10 berarti sudah bisa dilanjutkan ke bagian yang berikutnya. Nah, ini 10 kali spiral knot, jangan lupa. Nah, nanti baru kalian ambil yang berikutnya. Pastikan juga ukurannya sama, yaitu adalah 10 cm. Karena kalau nggak sama, biasanya nanti jatuhnya terlihat, karena kan ikatannya kelihatan. Jadi usahakan sama, tidak gunakan penggaris supaya lebih mudah seperti itu. Oke, jadi kalau sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Ini ada 4 bagian, jadi kalian tinggal lanjutkan saja 10 spiral knot juga seperti itu. Kita lanjut ke teknik yang berikutnya ya. Ditunggu, nonton videonya dulu, jangan lupa. Ini sudah jadi square knot di 4 bagian. Kita lanjutkan, turun lagi, kita ambil. Nah, square knot itu tadi yang di satu bagian, sekarang kita ambil 2 bagian, bagian tali tengah dan bagian tali yang di pinggir, kita jadikan satu. Nah, kita turun sebanyak 13 cm. Ini mulai menyilang. Kalau kalian lihat, ini ustazah ambil 2 bagian, kemudian ustazah ambil 2 tali kur sebelah kiri dan 2 tali kur sebelah kanan. Nah, kemudian kita buat lagi yang namanya 2 pasang square knot. Artinya itu adalah satu ke kiri, terus satu ke kanan, kemudian satu ke kiri lagi, terus satu ke kanan lagi. Seperti itu. Jadi ini ada double square knot seperti itu. Nanti kita buat lagi. Jadi ukur jangan lupa 13 cm dulu, turun ke bawah. Baru kita buat square knotnya. Nah, ini baru satu square knot, kita buat lagi mulai dari sebelah kiri, ustazah buatnya, dilanjutkan ke sebelah kanan. Sebentar. Oke, satu lagi, ini baru sebelah kiri, kurang sebelah kanannya. Nah, ini yang namanya 2 pasang square knot. Jadi kalian melakukan square knotnya itu 2 pasang. Nah, kalau sudah yang tadi ada 2 itu dikaitkan ke yang sebelahnya. Nah, ini namanya 2 pasang square knot. Nah, kalian ambil lagi yang tali berikutnya, terus digabungkan ke bagian yang satunya lagi. Nah, ini udah bentuk menyilang supaya kita sudah jadi gitu. Nanti kalau kurang jelas mungkin bisa tanyain ke ustazah langsung. Tapi insya Allah sih ini videonya udah jelas. Nah, kalau sudah, ini baru satu square knot, kurang satu lagi. Satu pasang lagi.
Oke, kita lanjutkan ke 4 bagian ya. Jadi bagiannya itu mulai menyilang supaya nanti saat dimasukkan potnya itu dia berbentuk seperti keranjang gitu. Nah, ini sisanya 2 lagi. Kalian lebih enak buatnya keliling. Jadi karena kalian nggak bingung, ini nyambunginnya dari mana ke mana ya Ustazah gitu. Intinya dari yang berdekatan seperti itu. Nah, habis itu lanjutkan lagi. Nah, habis itu baru ke sebelahnya. Kalau udah kalian pastikan ikatannya kuat, karena kalau ikatannya nggak kuat biasanya nanti kendor pas udah akhirnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, satu lagi, ini baru 3 dan sisanya di 4 sisanya. Nah, kalau lebih baik enak diputar si ring bulatnya karena supaya lebih mudah tidak menghadap belakang gitu. Nah, ini sudah. Nah, kalau misalnya videonya kurang jelas mungkin nanti bisa tanya saat KBM ya, supaya lebih jelas gitu. Tapi insya Allah sih ini videonya udah sangat jelas lah. Nah, kalau sudah kita ukur lagi turun ke bawah sebanyak 10 cm. Nah, oke, sekarang kita mulai menyilang lagi. Tadi sudah 2 bagian, sekarang kita ambil lagi 2 bagian kiri dan 2 bagian kanan. Jangan diteruskan ya, tapi menyilang di kiri dan kanan kita ambil. Nah, ini jangan lupa 10 cm. Nah, kalau sudah 10 cm baru kita buat yang namanya double square knot lagi. Jadi double square knot ini digunakan untuk membuat keranjangnya lah ibaratnya. Nah, ini baru menyilang lagi. Nanti bisa terlihat ketika si potnya sudah diletakkan. Nanti Ustazah bakal kasih lihat ya contohnya. Kalau sudah diletakkan itu seperti apa. Gitu. Nah, kalau sudah nah seperti ini, kita lanjut ke bagian yang ketiganya. Nah, ini Ustazah kayaknya kurang lurus nih waktu itu, jadi harus dibongkar sedikit supaya dia lurus. Nah, nggak dibongkar banget, tapi hanya ikatannya dikendorkan supaya dia bisa turun gitu si si tali kurnya. Nah, ketika sudah, lanjut ke bagian yang ketiganya, ke sebelah kirinya. Kita tunggu sampai ikatannya sudah mulai selesai ya. Nah, boleh lanjut ke bagian berikutnya. Oke, kalau sudah jadi ikatannya seperti membuat keranjang ini, kita ambil potnya. Ini Ustazah ambil ukuran yang 15 cm. Kemudian kalian masukkan ke dalam keranjangnya. Nah, seperti ini kalau sudah jadi, dia bentuknya menyilang. Jadi kita ambil bagian sebelah kiri 2, terus bagian sebelah kanan 2. Kemudian menyilang lagi hingga akhirnya membentuk keranjang. Nah, kalau udah kita turun nih sebanyak 15 cm 5 cm maaf 5 cm. Habis itu kita ambil lagi talinya yang pendek itu untuk membuat ikat simpul. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Nah, kita membuat ikat simpul terus ingat ya sepanjang 15 cm. Nah, ini cara membuat ikat simpulnya lumayan jelas nih. Jadi kalian boleh tonton video yang ini lebih jelas lagi.
Nah, ini kalian tarik atas dan bagian bawahnya, bagian atas dan bagian bawah. Ingat, jangan terlalu kencang, nanti akhirnya ngebuka. Jadi usahakan kalian tarik berbarengan, tapi nggak usah terlalu kencang. Nah, kalau udah, kalian boleh langsung rapikan menggunakan gunting dan menggunakan si yang tadi itu. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini Ustazah ulang lagi supaya lebih kencang. Nah, kalau kalian sudah, kalian boleh ambil gunting, terus kalian gunting sedikit, terus kalian gunakan korek gas. Tapi kalau kalian gak punya, bisa aja kayak gini, terus kalian rapikan, nanti minta bantuan Umi atau Abi untuk merapikannya, seperti itu. Nah, ini Ustazah bakar supaya tidak berudul dan terbuka, kayak gitu. Oke, kalau udah, baru kita mulai kita ambil 2 helai benangnya yang paling panjang. Jadi 2 yang paling panjang, kiri dan kanan. Pastikan saja itu ada di tengah atau di bawah, di samping boleh kalian ambil. Nah, ini baru kita membuat yang namanya spiral, cuman tengahnya adalah lebih besar. Jadi si tengahnya adalah si bonggolnya ini. Kalau tadi kan tengahnya hanya 2 helai, tapi kita membuat spiralnya dengan tengahnya ini adalah banyak helaian benang tali kurnya ini. Nah, kalau udah jadi hasilnya kayak gini, sama kayak tadi spiralnya, terus kalian gunting sepanjang 15 cm. Sudah selesai. Selamat